الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, malam yang ke-18 dari bulan Allah yang suci Al-Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan 3 Juli 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Taujihat Islamiyah li islahil fardi wal mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas al-kabair atau ijtanibu al-kabair, jauhilah dosa-dosa besar. Kemudian kita sudah bahas anwa'ul kabair, macam-macam dosa besar. Yang pertama al-kabair fil aqidah, dosa-dosa besar dalam perkara akidah, seperti syirik asghar dan syirik akbar. Kemudian yang kedua al-kabair fi an-nafsi wal aql, dosa-dosa besar tentang nyawa dan akal, seperti membunuh seseorang tanpa kebenaran, membakar hewan dengan api, atau juga menyakiti orang-orang lemah, istri atau murid atau pembantu atau hewan tunggangan. Kemudian ghibah, namimah, itu semua masuk ke dalam perkara dosa-dosa besar yang berkaitan dengan nyawa dan akal. Kemudian yang ketiga yaitu al-kabair fil mal, dosa-dosa besar yang berkaitan dengan harta. Seperti makan harta anak yatim, berjudi, mengundi nasib, mencuri, menjamret,
kemudian menggosok, kemudian melakukan penyogokan, mengurangi takaran timbangan, bersumpah palsu, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang keempat, al-kabair fil ibadat, yaitu dosa-dosa besar yang berkaitan dengan ibadah-ibadah, seperti meninggalkan sholat atau mengakhirkan waktu sholat tanpa ada uzur, kemudian tidak mau membayar zakat, kemudian berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada alasan, meninggalkan haji padahal sanggup atasnya, kemudian juga kabur dari medan pertempuran, meninggalkan jihad dengan nyawa atau harta atau lisan atas orang yang diwajibkan atasnya, meninggalkan sholat Jumat atau sholat berjamaah tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, kemudian juga meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar bagi siapa yang sanggup, tidak memperhatikan kebersihan saat buang air kecil, dan tidak mengamalkan ilmu yang telah diilmui. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada dosa-dosa besar yang keempat, ya Ustaz, kalau tidak salah. Menyakiti tetangga, dosa melakukan nikah tahlil, mengingkari kebaikan suami, menisbatkan diri kepada selain ayah kandung. Itu pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke situ. Begitu ya Ustaz ya. Nah, kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya penulis mengatakan di sini, sebentar. Iya. Kemudian penulis mengatakan walintisabu ila ghairil abi ma'al ilmi bihi warrami li ahlihi bizzina wa adhal jar wa natfu sya'ar minal wajh awil haj lil mar'ati awir rajul, yang artinya adalah termasuk dosa besar pula wanita mengingkari kebaikan suaminya, menisbatkan diri kepada selain ayah kandung padahal ia mengetahuinya, menuduh keluarganya berzina, menyakiti tetangga, atau mencabut rambut wajah atau alis baik bagi wanita maupun laki-laki. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebaikan suami di antara dosa besar yang terjadi, yaitu istri melupakan kebaikan suaminya ketika marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sebab banyaknya wanita menjadi penghuni neraka. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu.
Mereka mengingkari suami dan mengingkari kebaikan. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, lalu ia melihat sesuatu yang tidak ia sukai darimu, ia berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan celaan kepada seluruh wanita, tetapi peringatan terhadap sifat buruk yang terkadang muncul dari sebagian wanita dan harus dijauhi. Kemudian termasuk daripada dosa besar selanjutnya adalah menisbatkan diri kepada selain ayah kandung. Di dalam agama Islam, nasab adalah perkara yang besar dalam Islam. Seseorang tidak boleh dengan sengaja menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Barang siapa mengaku bernasab kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bahwa orang itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud haram di sini adalah ancaman yang sangat keras bagi pelakunya jika ia menghalalkan atau meremehkannya. Adapun anak angkat boleh dipanggil dengan panggilan kasih sayang, tetapi tidak boleh diubah nasabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Kemudian yang selanjutnya adalah menyakiti tetangga. Islam sangat menjaga hak tetangga. Menyakiti tetangga termasuk dosa besar di dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wahai Rasulullah yang tidak beriman tersebut? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Ya, kemudian beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan. La ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tetangganya tidak merasa aman dengan digangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang dimaksud dengan tidak beriman tadi adalah tidak sempurna keimanannya. Dan ini menunjukkan dosa besar ketika menyakiti tetangga. Karena kata-kata tidak beriman itu lafaz yang menunjukkan kepada dosa besar. Kemudian yang selanjutnya adalah mencabut rambut wajah atau alis. Mencabut alis untuk kecantikan termasuk perbuatan yang diharamkan. Untuk kecantikan ya, termasuk perbuatan yang diharamkan. Dalam hadis disebutkan an-namsu, yaitu mencabut rambut wajah atau alis untuk berhias dengan cara yang diharamkan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau ini wafat, sahabat Nabi, wafat pada tahun 32 Hijriah. Beliau berkata, "La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni wal mughayyirat li khalqillah." Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang minta ditato. Wanita-wanita yang mencabut alis dan yang meminta dicabut alisnya, serta wanita-wanita yang merenggangkan gigi demi kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adapun menghilangkan rambut yang mengganggu atau tumbuh tidak benar, seperti perempuan berkumis atau rambut yang menimbulkan aib besar, maka para ulama membahasnya secara khusus dan tidak disamakan dengan an-namsu tadi yang diharamkan, ya, yang diharamkan. Baik. Itu adalah dosa-dosa besar yang berkaitan dengan keluarga dan nasab serta keturunan. Sekarang kita masuk kepada dosa besar selanjutnya, yaitu yang disebutkan oleh penulis di sini. Sudah selesai itu. Ya, sudah selesai dari penyebutan dosa-dosa besar. Sekarang penulis mengatakan nomor 6, at-taubatu minal kabair. Akhil muslim, idza waqa'at fi kabiratin fatrukha halan wa tub wastaghfirillah wa la ta'ud liqawlihi innama at-taubatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bijahalah ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Yang artinya nomor 6, taubat dari dosa-dosa besar. Artinya bagaimana cara bertobat dari dosa-dosa besar? Penulis berkata, wahai saudaraku muslim, apabila engkau terjatuh di dalam dosa besar, maka tinggalkanlah dosa itu segera. Bertaubatlah dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengulanginya. Karena hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang melakukan keburukan karena kejahilan. Kemudian mereka itu bertobat dalam waktu yang dekat, artinya tidak menunda-nunda taubat. Maka mereka itulah yang Allah terima taubatnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan taubat bukanlah bagi orang-orang yang terus-menerus melakukan kejahatan, dosa, hingga apabila kematian telah datang kepada salah seorang di antara mereka, ia berkata, sesungguhnya aku bertobat sekarang. Nah, ini tidak seperti itu, ya. Dan tidak pula bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Mereka itulah yang kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Quran surah Nisa ayat 17-18. Perkataan ini para ikhwah, jadi setiap dosa besar wajib segera ditinggalkan. Tidak boleh seorang muslim menunda taubat dengan alasan nanti saja kalau sudah tua, nanti saja kalau sudah selesai urusan, atau saya belum siap berubah. Menunda taubat adalah berbahaya, ya. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kematian datang menjemputnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai orang beriman, agar supaya kalian beruntung. Quran Surat Nur ayat 31. Perintah ini ditujukan kepada orang beriman. Artinya, seorang mukmin pun tetap membutuhkan taubat setiap harinya, sebab tidak ada manusia yang selamat sepenuhnya dari dosa dan kesalahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya ayyuhan nas tubu ilallah, fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja seperti itu, padahal beliau adalah orang yang diampuni dosa-dosanya yang telah akan datang. Beliau, maka kita lebih pantas untuk memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalam ayat tadi disebutkan wa tubu ila wa laysat at-taubatu lilladzi innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'malu su'a bi jahalah. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang melakukan keburukan itu dengan kejahilan. Makna kejahilan dalam ayat ini apa? Bukan hanya orang yang tidak tahu dalam perbuatan itu haram. Banyak ulama tafsir menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan maksiat kepada Allah disebut melakukannya dengan kejahilan. Setiap maksiat yang melakukan pelaku maksiat itu sebenarnya sedang dalam keadaan kejahilan. Ya, ini kejahilan terhadap akibat dosa, ya, lemahnya pengagungan kepada Allah dan mengikuti hawa nafsu. Bukan berarti kejahilan di sini kemudian dia dimaafkan kalau salah karena dia jahil. Enggak, tapi kejahilan terhadap akibat dari dosa yang dia kerjakan. Kejahilan tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejahilan dia sudah mengikuti hawa nafsunya. Nah, contoh misalkan seorang yang berzina, meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, makan harta riba, berbuat zalim, membuka aurat, ataupun maksiat lainnya, mungkin saja mengetahui hukumnya haram, namun ketika ia melakukannya ia telah bertindak dengan kejahilan, dalam artian tidak menempatkan ilmu dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semestinya. Kemudian yang ketiga min qarib. Karena tadi disebutkan lilladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertobat dalam waktu yang dekat. Maksudnya bertobat sebelum datangnya kematian atau sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Karena itulah waktu diterima taubat. Selama ruh belum sampai ke tenggorokan, matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu taubat masih terbuka. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharqir." Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba selama ia belum selama rohnya belum sampai ke tenggorokan. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Niscaya Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, maksud daripada min qaribin yaitu bertaubat dalam waktu dekat, jangan menunggu saat sudah sakit keras, jangan menunggu kalau seandainya sudah kecelakaan, kemudian jangan menunggu sampai tua, ya, ataupun jangan menunggu sudah nampak tanda-tanda tanda-tanda kematian baru bertobat. Nah, ini keliru, ya, ini sangat keliru. Kemudian karena ini berbicara tentang taubat, maka kita bicarakan sedikit tentang taubat. Syarat-syarat taubat yang diterima, yang benar, yang sah adalah yang pertama, berhenti dari dosa itu saat itu juga. Berhenti dari dosa itu saat itu juga. Kemudian seperti misalkan ada orang berkata saya bertobat tapi masih melakukan dosa tersebut, maka taubatnya belum sempurna. Contoh, misalkan seseorang ingin bertobat dari riba, maka ia harus segera berhenti dari transaksi riba yang masih dapat ia hentikan. Orang yang bertobat dari zina wajib meninggalkan hubungan haram tersebut.
Orang yang bertobat dan meninggalkan sholat wajib segera menjaga sholat 5 waktu. Ini syarat yang pertama, yaitu berhenti dari dosa yang dikerjakan saat itu juga berhentinya. Yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Dan penyesalan itu adalah inti dari taubat. Karena para ulama mengatakan at-taubah an-nadam. Taubah itu adalah menyesal apa yang dilakukan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, at-taubatu an-nadam. Penyesalan adalah taubat. Taubat adalah penyesalan. Jadi bukan sekedar takut diketahui manusia, enggak. Takut kehilangan jabatan, takut diterima di penjara, takut tercemar nama baik, enggak. Yang benar adalah menyesal karena telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Bertekad kuat untuk tidak menghalanginya. Ya, untuk tidak mengulanginya maksud saya. Seorang yang bertobat harus memiliki tekad jujur untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Apabila setelah itu ia lemah dan kembali jatuh, maka wajib kembali bertobat dengan tobat yang baru. Jangan putus asa. Jadi bertekad untuk tidak mengulangi ini bukan berarti sama sekali tidak mengulangi, karena manusia itu kan naik turun imannya, selalu melakukan dosa dan kesalahan. Maka maksudnya adalah kalau seandainya terulang juga, maka jangan pernah bosan untuk bertobat. Jangan putus asa. Karena Allah berfirman, "Wala ta'as min rauhillah, innahu la ya'as min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran surat Yunus ayat 87. Nah, kemudian yang keempat syarat taubat adalah apabila dosanya berkaitan dengan hak manusia, maka wajib mengembalikan atau meminta kehalalan. Contoh, seorang mencuri, merampas harta, berhutang, lalu ia mampu membayar tetapi sengaja menunda, memfitnah, menggunjing, mendolimi orang lain. Ia tidak cukup hanya beristighfar kepada Allah, tapi wajib menyelesaikan hak manusia tersebut. Nah, jika berupa harta, maka harta itu harus dikembalikan dan diganti. Jika berupa kezaliman lisan, maka ia meminta maaf apabila hal itu menimbulkan mafsadah, kerusakan yang lebih besar. Atau ia mendoakan orang tersebut, memujinya di tempat ia dahulu mencela, serta memperbanyak istighfar untuk menurut ujian rincian para ulama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya terkait kehormatannya atau sesuatu yang lain, hendaklah ia meminta kehalalan dari sebelum tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang kelima, bahaya bertobat saat sakaratul maut. Nah, ini poin penting. Ayat ini memberikan ancaman keras kepada orang yang terus-menerus tenggelam dalam maksiat hingga maut mendatanginya. Lalu ia berkata, "Inni tubtul an." Aku bertobat sekarang. Nah, taubat saat seseorang telah menyaksikan kematian, menyaksikan malaikat, atau ketika ruh telah sampai di tenggorokan, maka tidak lagi diterima. Saat itu bukan lagi masa beriman kepada hal gaib, tetapi ia sudah melihat kenyataan akhirat di hadapannya. Contohnya Firaun, ketika hampir tenggelam dan telah melihat azab Allah, ia berkata, namun Allah Ta'ala berfirman, "Al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Apakah sekarang engkau baru beriman? Padahal sungguh engkau telah durhaka sebelumnya dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah,
Dan yang patut diperhatikan juga, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Walaupun dosa seseorang sangat besar dan sangat banyak, pintu taubat tetap terbuka selama ia kembali benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajalnya. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Namun patut diperhatikan, ayat ini bukan alasan untuk selalu melakukan dosa, terutama dosa besar. Ayat ini adalah pintu harapan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Kemudian penulis membawakan di bawahnya itu pertanyaan tentang ma hiya syurut qabulit taubah. Apa itu syarat diterimanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Syarat diterimanya taubat, adapun syarat diterimanya taubat yaitu ikhlas. Artinya taubat pelaku dosa harus ikhlas semata-mata karena Allah dan bukan karena lainnya. Artinya dia bertobat memang karena menginginkan niatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menyesal, sudah kita bahas tadi. Yang ketiga meninggalkan sama sekali maksiat yang telah dilakukannya. Dan yang keempat tidak mengulangi. Kemudian yang kelima beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam mengembalikan hak-hak orang lain. Ini sudah semua kita bahas. Yang ketujuh, waktu diterimanya taubat. Jadi syarat taubat itu ada 7. Syarat taubat adalah ada 7. Nah, itu dulu karena pembahasan tentang ikutilah sunnah Rasul dan jangan melakukan bid'ah. Ini panjang. Mudah-mudahan kita bahas di awal pertemuan kelak insyaallah taala. Saya ingin lebih banyak bertanya, baik itu lewat TikTok atau lewat Facebook, lewat Zoom. Silahkan yang ingin bertanya mungkin bisa dijawab. Nah, silakan Pak Leo Andrian. Di unmute Pak, boleh. Waalaikumsalam.
Bukan perlu, wajib. Wajib mengimani itu. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Pak Leo atas pertanyaannya. Maka jawabannya, berdoalah agar diluaskan rezeki. Dan doa termasuk daripada meluaskan rezeki. Dan apa yang sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Apa yang sudah Allah jaminkan sampai akhir hayat kita tidak akan berubah. Bingung? Nah, karena kita tidak tahu apa nasib kita ke depan. Itulah batas akal otak manusia. Tugas kita, saya dan Bapak dan seluruh jamaah, tugasnya berdoa, mencari yang halal, usaha dibarengi dengan tawakal, menyambung hubungan rahim agar diluaskan rezekinya, kemudian bersedekah agar digantikan dengan yang lebih baik. Itu tugas kita. Adapun kita memikirkan, kan sudah ditentukan ya Ustadz, tapi kenapa kita harus berdoa juga ya Ustadz? Tugas kita berdoa. Urusan takdir siapa yang ngurus? Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi tidak ada pertentangan di antara keduanya. Dan pertanyaan yang semisal sudah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, fima al-amal? Kalau seandainya pena pencatat takdir sudah diangkat dan lembaran-lembaran Lauhul Mahfuz sudah kering, untuk apa kita beramal? Maka jawabannya kata Rasulullah SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa. Beramallah, sesungguhnya seseorang dimudahkan sesuai dengan apa yang ia telah ditakdirkan untuknya. Nah, kebanyakan manusia itu dia berpikir seperti dia mengetahui akan takdirnya. Kita tidak mengetahui takdir. Tugas kita beramal. Tugas kita beramal. Apa yang telah Allah tetapkan, itulah yang akan terjadi pada kita. Nah, wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Jawabannya adalah sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Li maliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fadhfar fi dzatid din, taribat yadak. Yang artinya seorang wanita dinikahi karena 4 perkara. Hartanya, kemudian kecantikannya, kedudukannya, dan agamanya. Maka dahulukanlah yang memiliki agama. Yang dimaksud dengan memiliki agama di sini adalah yang berilmu agama dan mengamalkan ilmu agama. Taunya dari mana? Dari mahramnya. Bapaknya, kakak laki-lakinya, pamannya, adik laki-lakinya, kakak laki-lakinya, dan seterusnya. Nah, itu yang akan menjadikan seseorang insya Allah mendapatkan istri yang saleh. Baik, di sini pertanyaan dari TikTok dari Maufi Shof. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan overthinking? Jawabannya berbaik sangka kepada Allah.
Baik sangka terus, baik sangka. Tanamkan dalam kalbu kita, Allah itu maha baik, Allah itu maha kasih sayang, Allah itu senantiasa memberikan rahmatnya, berbaik sangka kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, sering-sering membaca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sering-sering baca itu sehingga seseorang dijauhkan dari sifat was-was ya. Kemudian yang ketiga, jaga sholat, karena sholat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Sholat itu adalah cahaya, sholat itu adalah petunjuk, sholat itu adalah keselamatan. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Siapa yang selalu menjaga sholat, maka dia mendapatkan cahaya, kemudian petunjuk dan juga keselamatan. Wallahu a'lam. Nah, silakan yang lain. Ummu Firli, silakan Ummu Firli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Boleh menambah doa yang baik-baik untuk diluaskan rezeki seperti yang disebutkan oleh ibu tadi, doanya Nabi Musa alaihissalam, boleh saja. Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Boleh. Kemudian wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua adalah tetangganya yang berbuat buruk, maka jawaban kita adalah tetap berbuat baik, kemudian sampai kepada tahap yang kita tidak sanggup. Kalau seandainya tidak sanggup, maka pada saat itu kita bisa meminta kepada pihak yang berwenang untuk mengatasi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakin al wasil alladzi qata'at rahimuhu wasalaha." Orang yang menyambung bukan orang yang ingin minta balik gitu, ingin minta timbal balik. Akan tetapi orang yang menyambung adalah jika terputus rahimnya, maka hendaklah dia menyambungnya. Jadi berbuat baiklah terus, kemudian doakan sampai dia sadar tidak boleh menyakiti tangga. Kalau tidak sanggup lagi, maka adukan kepada pihak yang berwenang. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari TikTok, kawan-kawan di TikTok, izin Ustaz, apakah kita masuk surga atas amalan kita atau karena rahmat Allah? Ini sudah dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu bersabda, "Lan yudkhila ahadakum amaluhul jannata." Seorang di antara kalian amalannya tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wala ana." Tidak juga aku. Illa an yataghammadiyallahu birahmatin minhu wa fadl.
kecuali Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi kita masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Taib, Ustaz, bukankah ada ayat yang berbunyi udkhulul jannah bima kuntum ta'malun? Masuklah ke dalam surga dengan sebab apa yang kalian lakukan. Ini menunjukkan bahwa seseorang masuk surga dengan sebab amal. Iya. Salah satu penyebab orang masuk surga adalah dengan sebab amal. Tetapi yang dimaksud pada ayat tersebut adalah bahwa masuk surga dengan rahmat Allah, adapun amalan kita hanya penyebab. Jika Allah tidak mengizinkan, maka kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan berarti amalan itu adalah barteran dari surga kita. Artinya gini, kita sholat kemudian kita minta kepada Allah di akhirat, ya Allah, mana surga sholat saya? Ya, kita puasa, mana surga rayyan saya? Nah, ini tidak bisa seperti itu. Ya, karena nikmat Allah terlalu besar terhadap kita, sehingga amal ibadah kita dibanding dengan nikmat Allah tidak bisa dibanding. Saking besarnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita masuk ke dalam surga berdasarkan rahmat dan karunia dari Allah. Dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Masih ada 15 menit lagi, silahkan. Nah, silahkan Bu Nuraini. Waalaikumsalam. Oh iya, paham Ibu. Iya. Ibu umurnya berapa? Mohon maaf. Taib. 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 Taib Ibu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, jazakillahu khairan atas pertanyaannya Ibu. Kemudian pertanyaan yang pertama, bolehkah berdoa dengan doa yang disebutkan tadi? Ya Allah, biarkan saja saya terzalimi dan jangan sampai anak keturunan saya terzalimi. Jawabannya adalah di sana ada lebih baik daripada doa yang Ibu sebutkan tadi, yaitu Allah ma'afina fi badarina, Allah ma'afina fi sam'ina, Allah ma'afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'awratina wa amin rawatina wa hafadhna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa an fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Inti dari doa yang saya sebutkan tadi adalah seseorang minta afiat dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia mengatakan cukup saya saja yang terzalim. Enggak. Dia bahkan minta untuk dirinya dan keluarganya dari kezaliman. Intinya kalau berdoa itu adabnya gimana sih? Berdoa itu adabnya
berdoa apa saja diperbolehkan selama bukan dosa dan bukan doa meminta hubungan rahim terputus. Nah, itu tidak boleh. Ya, dan apa yang disebutkan oleh Ibu tadi boleh saja, tetapi lebih baik diambil doa-doa dari Al-Quran atau hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih berkah. Ya, dan jangan sampai kita menyerah, biarkan saya saja yang terzalimi, asal orang keluarga saya, anak saya jangan terzalimi. Ini tidak boleh. Bukan tidak boleh, lebih baik dijauhi yang seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya tentang ayat di dalam surat An-Nur ayat 60, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa an yasta'fifna Allah wa an yasta'fifna khairul lahunna wallahu ghafurur rahim. Dan wanita-wanita yang sudah tua, yang tidak berharap nikah, tidak berharap dinikahi juga, ya, maka tidak ada atas mereka dosa apapun ketika mereka meletakkan thiyabahunna ghayra mutabarrijatin min zina. Nah, ini meletakkan pakaian mereka. Nah, sekarang kita lihat tafsiran-tafsiran apa yang disebut dengan pakaian tersebut. Sebelumnya al-qawaidu minan nisa, wanita-wanita yang qawaid itu maksudnya adalah hunnal lawati inqata'an hunnal haid wa ya'isna minal walad. Mereka lah orang-orang yang saking tuanya menafous, terputus dari haidnya dan tidak mungkin lagi memiliki anak. Yang dimaksud dengan allati la yarjuna nikahan, yang tidak berharap nikah, maksudnya tidak tersisa bagi mereka keinginan untuk menikah lagi. Falaysa 'alaihinna junahun an yadh'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Maksudnya adalah tidak ada dosa atas mereka fit tasattur kama 'ala ghairiha minan nisa. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa yang dimaksud dengan thiyabahunna, pakaian mereka itu boleh ditanggalkan, adalah al-jilbab awir rida. Jilbab itu gini Bu, ini kan rambut ya, rambut ibu, kemudian di atasnya itu kan ada jilbab. Jilbab yang dipakai oleh orang Indonesia, wanita Indonesia, itu namanya khimar dalam bahasa Al-Quran. Wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna. Hendaknya para perempuan ketika memakai khimar, yaitu jilbab, hendaklah dia menutup di bawah dagunya sehingga tidak terlihat leher, anting, kalung, dan sebagian dada. Nah, sedangkan jilbab yang boleh ditanggalkan itu adalah yang di atas khimar, yang di atas khimar, yang dia dari ujung kepala menjulur ke bawah, dari ujung kepala menjulur ke bawah. Gambarannya kira-kira seperti ini Bu, saya ambilkan contohnya. Sebentar, kita di zaman yang mudah untuk memperlihatkan yang disebutkan di dalam Al-Quran sehingga tidak salah maksud, ya. Perhatikan mungkin sebentar ya Bu. Nah ini, nah kira-kira seperti ini, ya. Nah, ini adalah yang perempuan, dia memakai
jilbab, khimar. Ini memakai khimar segini, yang agak pendek. Kemudian di atas khimar itu kain, disebut dengan jilbab. Di atas khimar itu kain. Nah, jilbab itulah yang ditanggalkan. Jadi dia tetap pakai khimar. Bukan berarti dia tidak berjilbab, bahasa Indonesianya. Tetapi dia pakai khimar, ya. Khimar itu adalah kain yang menutup kepala. Kalau di Indonesia disebutnya jilbab. Nah, sebenarnya di atas jilbab bahasa Indonesia itu ada lagi kain yang menutupi dari atas ke bawah. Nah, itu namanya disebut dengan jilbab bahasa Al-Qur'annya, ya, bahasa Al-Qur'annya. Saya beri contoh lagi, Ibu. Nah, ini wanita-wanita dulu. Nah, ini adalah jilbab-jilbab yang mereka pakai. Nah, jadi di atas itu, di atas khimar ada jilbab-jilbab yang mereka pakai. Nah, ya, seperti itu. Jadi intinya, Ibu, ada jilbab yang ditanggalkan itu boleh. Berarti dia cuma pakai jilbab bahasa Indonesianya di zaman di kita, ya. Dan khimar bahasa Arabnya. Demikian. Barakallah. Waalaikumsalam. Nama Abdul Haris apakah wajib diganti secara resmi? Tidak mengapa. Nama Abdul Haris, bernama seseorang dengan Abdul Haris, ini tidak mengapa para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Larinya kepada abad, ya, afwan. Larinya kepada abad. Yang boleh adalah Al-Harith. Yang boleh adalah Al-Harith. Adapun Abdul Harith, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Karena Al-Harith bukan nama Allah, maka tidak diperbolehkan bernama Abdul Harith. Dan Rasulullah SAW bersabda, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha Harith wa Hammam. Nah, nama yang paling baik yang disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan yang paling baik adalah Harith dan Hammam. Wa aqbahuha harb wa murrah. Yang paling buruk adalah perang dan pahit. Wallahu a'lam. Nah, silakan Bu Syarifah Mursyida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sebenarnya jika seorang muslim ingin mendoakan orang lain, maka dia berhak untuk memilih, saya mendoakan ini saja, saya tidak mendoakan ini. Boleh saja, tidak mengapa. Cuma yang jadi masalah adalah sikap mendendam. Kalau seandainya dia mungkin merasa terzalimi, ya, kemudian dia, ya sudah, saya tidak mau mendoakan, nanti urusannya di akhirat, kita sama-sama di hadapan Allah saja, maka itu hak juga, itu hak juga. Tetapi yang paling afdal adalah mendoakan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang bertakwa. Salah satu sifat orang bertakwa, wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas, yang menjaga amarah dan memaafkan manusia. Makanya sering saya katakan bahwa memaafkan di dunia lebih besar pahala dibandingkan mendendam dan menuntut balas di akhirat. Boleh saja menuntut balas di akhirat, boleh, tidak mengapa. Tetapi dia kalau memaafkan, tidak mendendam, maka dia lebih baik karena mendapatkan jaminan surga. Wallahu a'lam. Nah, silahkan Om Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu adalah saudara sebapak dengan yang bertanya dan juga saudara-saudaranya sebapak. Dan saudara sebapak tidak mengapa untuk saling memberi hadiah, tetapi tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Ya, tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Kecuali kalau seandainya itu saudara sebapak itu dia miskin, kemudian masih kecil, belum balik, atau kalau perempuan belum menikah, maka dia salah seorang yang wajib menafkahinya adalah kakak-kakak sebapaknya, kakak-kakak sebapaknya. Ini para ikhwah. Jadi kalau seandainya dia sudah balik, tidak ada kewajiban. Kalau belum balik untuk laki-laki,
maka kakak sebab jika mampu diwajibkan untuk memberikan nafkah. Jika tidak mampu maka tidak diwajibkan. Ya. Kemudian urusan kurban, apakah diniatkan? Maka gini, kurban atas orang yang sudah meninggal itu adalah kita membeli hewan kurban, kemudian kita niatkan untuk kita yang membeli dan keluarga kita. Nah, niat ketika keluarga kita itu diniatkan, maka itu yang masih hidup dan yang sudah meninggal semuanya mendapatkan niat tersebut. Itu yang lebih afdal. Tidak ada niat khusus untuk orang yang sudah meninggal. Menurut pendapat yang lebih kuat dan kita kuatkan pada majelis ini seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ya. Anda masih ada? Masih ada? Oke, sudah cukup sepertinya ya, karena sudah hampir setengah 11 di sini.